Halo bosku, ketemu lagi di video belajar CD nya. Di video kali ini saya ingin kasih sedikit cara ya untuk mengatasi problem CDI yang PCB nya itu yang kebakar ya, yang kebakar di area SCR ya, di area SCR ini. Ini sering terjadi pada CDI semacam rektor ya atau kawahara. Jadi gini, untuk cara mengatasi PCB yang kebakar ini gampang ya. Jadi teman-teman tinggal membuang bagian yang kebakar, PCB yang kebakar ya. Jadi misalnya gini, ini kan SCR ya. Jadi untuk kaki yang tengah ini diusahakan tidak mengenai PCB yang kebakar ya, karena kalau PCB yang kebakar yang sudah gosong ya, itu sifatnya seperti kayak air ya, jadi mudah terhubung dengan kaki-kaki yang lain. Jadi kalau dites itu kayak begini ya. Nah, kita tes dulu aja artinya. Nah kebetulan jalur yang ini nih yang keluar dari inverter menuju pin tengah SCR nya kan udah kebakar ya. Saya sambung dulu. Kita coba jumper dulu ya. Ya, ini kita sudah jumper. Ini jumper jalur yang semestinya ya, yang normalnya juga, cuman kan berhubungan udah putus. Nah problemnya itu kayak gini ya, jadi apinya itu nyamber ya ke kaki lain. Perhatikan ya. Sebentar ya, ini 12 volt. Tuh ya, ini berasap tuh. Di ini kalau dilihat mah nggak ada jalur ya, nggak ada jalur yang short itu, nggak ada. Jadi PCB yang kebakar ini yang udah hitam ini sifatnya udah kayak air ya, dia nyamber ke pin lain. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ini misalkan kaki SCR ya 3, yang tengah ini usahakan tidak terkena PCB yang gosong ya,
Nah, teman-teman bisa kalau punya bor mini ya, bisa dengan cara dibor itu dibuang PCB, di gini dilingkarin, jadi biar si kaki tengah SCR nya nggak kena ke PCB, jadi nanti sistemnya di jumper aja ya. Untuk caranya seperti itu, yang ke satu. Yang kedua, teman-teman bisa juga di jumper semua ya, kaki 3 ini di jumper semua, ditaruh yang di bagian sebelah sini ya, karena di bagian sebelah sini agak luas. Tapi sebelum teman-teman mempraktekkan atau memindahkan resistor atau dibor gitu, saya usahakan jangan langsung ambil tindakan seperti itu ya. Tindakan yang pertama itu teman-teman bisa jumper dulu. Jadi kita bikin SCR dulu di sini. Jadi SCR yang awalnya itu jangan dipakai ya, jadi kita gunakan SCR yang lain. Ini tujuannya itu jadi kita tes dulu pakai SCR yang lain di jumper dengan cara di jumper kayak gini ya. Jadi si SCR ini nggak dipakai, yang dipakai nanti yang ini. Jadi tujuannya gini, kalau misalkan di ini dipakein SCR lain normal, berarti teman-teman tinggal ngebor atau pindahin SCR ya dengan cara yang tadi saya sebutkan. Takutnya kalau misalkan langsung teman-teman kasih tindakan yang tadi, langsung pindahkan SCR, takutnya komponen yang ini nih CPU kan mati. Nah, jadi kan nanti percuma gitu ya, kita ngerjain ini repot-repot ngebuang lem, tapi ada komponen yang fatal kayak gini mati. Jadi saya saranin tes dulu pakai yang ini. Kalau normal oke, berarti kita ngerjain yang ini tidak sia-sia, jadi gitu kan. Oke lah, ini kita coba tes pakai SCR ya, kita jumper di luar ya. Ini untuk pengetesan apakah komponen yang lainnya itu normal apa enggak ya. Mungkin kita percepat aja ya bikin videonya, karena tidak memperpanjang durasi. Oke, ini kita sudah jumper ya. Nah, tujuan dari ini memindahin SCR ya, menjumper SCR atau menaruh SCR lain. Jadi tujuannya itu kita tes dulu apakah komponen semua yang di sini ini normal aja ya. Problemnya hanya ini. Jadi pada saat teman-teman membuat atau mengebor kaki SCR yang kebakar ini, itu tidak sia-sia ya, karena kita udah tes dulu apakah CD-nya normal ya. Nah, untuk komponen ini semua sudah ada di CDI nya ya. Ini resistor sini, ini resistor ini ya, resistor ini sudah ada di yang aslinya. Namanya kita jumper ya, kita tidak menggunakan SCR yang tadinya. Ini resistor yang ukuran ratusan kilo ya, atau berapa mega juga, tergantung spesifikasi CDI. Pokoknya seperti yang di sininya ya,
coba kita tes ya. Nah ini ya, kalau di tes normal berarti kan kita tinggal ambil tindakan yang seperti tadi. Oke. Kalau sudah begini kan kita tinggal buka bagian sini, kita tinggal membuang PCB yang sudah kebakar, yang sudah gosong ya. Jadi teman-teman kalau misalkan malas ngebongkar sebelah sini, bisa dengan cara dibor ya, PCB nya itu dibor biar nggak nempel ke kaki tengah ECR. Tujuannya itu doang ya, paham ya. Jadi kesimpulannya menjember ECR ini itu kita ngetes komponen atau CD ini normal, baik-baik saja ya. Dan kalau misalkan sudah begini ya, kita tinggal ngebuang PCB yang sudah gosong. Karena saya ulang ya, karena PCB yang sudah kebakar itu sifatnya sudah kayak air ya. Kalau dikasih tegangan yang tinggi ya, ini yang kisaran 300 volt ya. Tapi kalau yang tegangan rendah harus rendah ya, tidak masalah sih. Saya jamin teman-teman kalau belum tahu tutorial ini pasti teman-teman pusing ya. Dikira inverternya kegedean tegangan atau ada komponen-komponen yang error ya. Karena dulu juga saya pengalaman ya. Jadi dikira itu inverternya yang gak beres ya, atau komponen-komponen bagian inverternya itu yang gak jelas. Udah bongkar sana sini, ganti ferit juga dan yang lain-lain, ternyata problemnya itu hanya tersambung di PCB yang sudah gosong. Jadi saya membuat video ini teman-teman biar nggak kayak saya nanti kebingungan. Untuk memindahkan atau mengebor ECR ya, teman-teman usahakan aja segimana bagusnya. Intinya kaki tengah jangan kena PCB yang gosong ya. Oke. Segini dulu videonya. Sebenarnya saya nggak niat bikin video ya, berhubung ini ada bahannya, saya tunjukkan apa yang saya bisa. Oke, semangat terus untuk para pemula. Salam Nurul Club Teknik, jangan lupa subscribe. Terima kasih.